Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya, di mana soal ini sebenarnya tidak berbeda dengan dua soal yang sebelumnya kami jelaskan. Yang membuat soal ini berbeda adalah benda yang mau kita pilih itu dibedakan berdasarkan jenisnya. Kalau benda pertama itu ada 7 angka, benda kedua ada 9 siswa. 9 siswa itu tidak dijelaskan pria berapa, wanita berapa, tapi soal-soal berikutnya akan dijelaskan jenisnya. Oke. Soal berikutnya, soal ketiga, ada 6 calon pengurus pria, 7 calon pengurus wanita. Akan dipilih panitia yang beranggotakan 6 orang. Tentukan banyaknya cara memilih panitia yang dapat dilakukan. Oke. Benda yang mau kita pilih itu ada 13 benda. Tapi 13 itu dibedakan menjadi 6 berjenis pria dan 7 berjenis wanita. Nah, kita disuruh apa? Kita disuruh memilih 6 orang untuk jadi pengurus. Maka soal seperti ini sama saja dengan memilih 6 dari 13 orang. Walaupun di situ disebutkan ada dari 13 orang itu ada pria, ada wanita. Tapi yang menjadi patokan adalah perintahnya. Kita disuruh memilih 6 orang. 6 orang itu bebas, mau pria semua boleh, wanita semua boleh, prianya 1 boleh, prianya 2 boleh, dan seterusnya. Jadi kalau ada soal seperti ini, lihat perintahnya. Disuruh memilih 6 orang. Maka patokannya adalah 13 orang. Jadi tidak pria berapa, wanita berapa. Kalau kita hitung, maka 13 faktorial dibagi 6 faktorial, 13 kurangi 6 faktorial. Tentu kamu sudah bisa menghitung ini, yaitu 13 faktorial, 6 faktorial, dan 7 faktorial. Nah, oke. Ini tentu saya percaya kamu semua bisa ngitung biar lebih cepat. Ini nanti dihitung sendiri. Oke, jadi soal pertama menjelaskan ada sekelompok benda yang dijelaskan jenisnya, tapi kita disuruh memilih bebas. Itu yang termasuk soal dalam kombinasi. Oke, soal kedua. Soal kedua masih sama. Ada 6 calon pengurus pria, 7 calon pengurus wanita. Akan dipilih panitia yang beranggotakan 6 orang. Tentukan banyaknya cara memilih panitia yang dapat dilakukan jika panitia tersebut dari 2 pria, terdiri dari 2 pria dan 2 wanita. Oke. Dari soal ini kita tahu bahwa ada 13 orang, sama 6 orang itu ada pria, dan terdiri dari 7 wanita. Disuruh milih 6 orang. Tapi 6 orang yang kita pilih tidak boleh bebas. Yaitu 6 orang ini harus prianya 2, wanitanya 4. Nah, sama seperti tadi, 13 orang disuruh milih 6, tapi 6-nya itu ditentukan, nggak boleh sembarangan. 6 orang itu harus 2 pria, 2 wanita. Maka cara memilihnya, kalau sudah ditentukan pria dan wanita, maka pria tentu kita pilih dari pria, wanita tentu juga dipilih dari wanita. Jadi dari jenisnya masing-masing. Oke, gimana cara menghitungnya? Ini ada campur tangan dengan kaidah pencacahan yang lain, yaitu pengisian tempat. Tugasnya apa? Tugasnya memilih 6 orang. 6 orang itu apa saja? 2 pria, 2 wanita. Maka peristiwa ini terdiri dari 2 tahap. Pertama, memilih pria dulu. Kedua, memilih wanita. Oke, karena nggak bisa milih langsung bareng, tapi harus
bertahap. Oke, memilih pria. Memilih pria, maka ini adalah peristiwa kombinasi karena tidak berdasarkan urutan tapi berdasarkan isi. Maka prianya ada berapa orang? 6 orang. Kita pilih 2 orang. Oke. Kemudian tahap kedua memilih wanita. Wanita ada 7 orang. Kita pilih 4. Nah, kalau memilih 2 pria 4 wanita, maka dikalikan. 6 faktorial 2 faktorial 6 kurangi 2 faktorial kali 7 faktorial 4 faktorial 7 min 4 faktorial. Dan saya percaya kamu bisa menghitung ini. Jadi kasus kedua adalah memilih 6 orang tapi harus 2 wanita 4 pria. Kasus pertama memilih 6 orang saja, bebas pria dan wanita. Oke, soal terakhir dari kombinasi masih sama, ada 13 orang. 13 orang itu terdiri dari 6 pria dan 7 wanita. Perintahnya tentukan banyaknya cara memilih panitia. Jadi kamu disuruh memilih memilih 6 orang untuk jadi panitia. Tapi 6 orang itu syaratnya paling sedikit 4 pria. Jadi kalau ada perintah paling sedikit berarti prianya nanti ini yang disebut dengan memilih yang sudah ditentukan tapi ada berbagai versi atau berbagai arti. Oke, memilih 6 orang, paling sedikit 4 pria. Paling sedikit 4 pria berarti pilihan pertama 4 pria, yang kedua 2 wanita karena kita disuruh milih 6 orang. Kemudian kemungkinan kedua bisa prianya 5, wanitanya 1. Kemudian bisa juga prianya 6. Kebetulan prianya juga 6. Berarti wanitanya 0. 7 pria bisa apa tidak? Tidak bisa karena kita disuruh milih 6 orang. 3 pria bisa enggak? Tidak bisa karena harus paling sedikit 4 pria. Maka ini dihitung seperti tadi dengan metode seperti soal kedua. Terus hasilnya dijumlahkan. Inilah hasil dari soal nomor 3. Memilih 4 pria, 2 wanita, berarti 4 pria 6 C 4, 2 wanita 7 C 2. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua memilih 5 pria 6 C 5, wanitanya cuma 1 7 C 1. Dan yang ketiga memilih 6 orang pria dari 6 orang, wanitanya cuma tidak ada. Oke, hasil ini nanti ini berapa, ini berapa, ini berapa, terus dijumlahkan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau bingung bisa ditanyakan di grup atau di kesempatan lain, insya Allah akan saya layani. Semoga bermanfaat. Silahkan ditulis yang penting-penting, dipahami. Kalau ada yang bingung ditanyakan. Terima kasih. Saya akhiri pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.